Sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, restorasi Meiji. Restorasi ini merupakan suatu gerakan pembaruan pada tahun 1868 untuk mengembalikan kekuasaan negara Jepang kepada Kaisar Meiji. Restorasi ini membawa akibat perubahan haluan politik Jepang dari yang tadinya menutup diri terhadap pengaruh asing sehingga kini menjadi negara yang imperialis. Yang kedua, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Yang ketiga, negeri-negeri induk seperti Inggris, Perancis, dan Belanda sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman. Kemudian alasan yang keempat, yakni bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang, yaitu gerakan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia, sehingga sama sekali tidak memberikan perlawanan. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang. Yang pertama di bidang ekonomi, meliputi A. Perluasan areal persawahan. Meskipun dilakukan perluasan areal persawahan, namun produksi pangan antara tahun 1941 sampai 1944 terus menurun. B. Pengawasan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian diatur yaitu 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. Di mana Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu tanaman karet dan juga tanaman kina. Yang kedua, kebijakan di bidang pemerintahan. Meliputi yang pertama, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 16 keresidenan yang berada di wilayah Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur. Yang kedua, Jepang dengan terpaksa memilih penduduk Indonesia untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Hal ini karena pembagian daerah dan jumlah orang Jepang tidak memenuhi. Kebijakan yang ketiga yakni bidang militer. Bidang militer, Jepang membentuk beberapa organisasi militer, yaitu yang pertama Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang, kemudian PETA atau Pembela Tanah Air, kemudian organisasi semi-militer seperti Gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia, dan kemudian Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putera, dan juga yang terakhir Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Kebijakan selanjutnya yaitu di bidang sosial. Kebijakan ini meliputi yang pertama, pembagian kelas masyarakat hanya dibedakan menjadi saudara tua yakni Jepang dan saudara muda yakni Indonesia. Yang kedua yaitu pembentukan rukun tetangga. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk. Yang ketiga adalah Romusa. Ini adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tentara Jepang sendiri. Yang keempat, perubahan bidang pendidikan. Salah satunya sekolah dasar atau Gokumin Gakko. Sekolah ini diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun. Adapun sekolah menengah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, Soto Chugakko untuk sekolah menengah pertama dan Chugakko untuk sekolah menengah atas. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Adapun perlawanan ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu peristiwa Cotplieng di Aceh pada 10 November 1942, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh seorang ulama muda bernama Tengku Abdul Jalil. Kemudian yang kedua itu adalah perlawanan Koreri di Biak pada tahun 1938 sampai 1943. Perlawanan ini dipimpin oleh El Rumkorem yang berpusat di Biak. Yang ketiga yaitu perlawanan Pangsuma yang terjadi pada tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangsuma, yakni pemimpin suku Dayak yang berkobar di Kalimantan Selatan.
Yang keempat yakni peristiwa Indramayu, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrian dan kawan-kawan di Indramayu pada April 1944. Yang kelima, pemberontakan Teuku Hamid, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Teuku Hamid sendiri yang terjadi di Aceh pada November 1944. Selanjutnya adalah pemberontakan Peta yang terjadi di 3 wilayah, yaitu di Blitar pada 29 Februari 1945, kemudian di Aceh pada November 1944, dan di Gumilir Cilacap pada April 1945. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, kita mulai dari dampak positif, yang meliputi 1. Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional. 2. Jepang mendukung semangat anti-Belanda. 3. Jepang memberikan kesempatan posisi pemimpin. 4. Didirikannya sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan juga SLTA. 5. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yakni rukun tetangga. 6. Diperkenalkannya suatu sistem baru bagi pertanian yakni line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien. Kemudian yang ketujuh, dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dari sinilah muncul ide Pancasila. Yang kedelapan, Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia. Dan yang terakhir yakni yang kesembilan, dalam pendidikan dikenalkan sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Kemudian dampak negatif. Dampak ini meliputi yang pertama, Romusa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Yang kedua, menguras sumber daya yang ada demi kepentingan perang. Yang ketiga, kebijakan self-sufficiency atau kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Yang keempat, pemerintahan Jepang bebas melanggar hak asasi manusia. Yang kelima, pembatasan pers, semuanya di bawah pengawasan Jepang. Yang keenam, terjadinya kekacauan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Yang ketujuh, pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Yang kedelapan, krisis ekonomi sangat parah. Yang kesembilan, banyak guru dipekerjakan sebagai pejabat yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Dan yang terakhir, sampailah kita kepada akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Tahun 1944, Jepang terdesak dengan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berhasil menguasai Kepulauan Mariana. Dan di akhir tahun 1944 ini, beberapa pusat pertahanan Jepang jatuh ke tangan Amerika. Persediaan senjata dan amunisi terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang. Dan yang paling buruk lagi, perlawanan rakyat Indonesia yang semakin keras dan meluas. Kemudian Jepang mengalami kerugian dengan rusaknya kapal induk pada pertempuran Laut Karang pada tahun 1942. Kemudian Amerika menyadap semua pusat informasi Jepang dan dengan mudahnya Amerika Serikat langsung mengalahkan Jepang. Di tengah keterpurukan Jepang, Indonesia punya peluang besar untuk mendapatkan kemerdekaan. Tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Nigdeki Tojo digantikan oleh Jenderal Koniaki Koiso, dan 7 September 1944, Jenderal Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Selanjutnya 1 Maret 1945, Panglima Jepang Letnan Jenderal Koichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI dengan jumlah anggota 67 orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara. Kemudian sidang yang kedua membahas tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom. Kemudian, tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Kemudian tertanggal 9 Agustus 1945, Sekutu membom Nagasaki. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat menemui Panglima tertinggi Terauchi untuk membicarakan kemerdekaan yang sudah dijanjikan. Dan tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dan juga berakhirlah pendudukan Jepang di Indonesia.
Pada saat tersebut, bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi yang demikian itu dengan memproklamirkan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sehingga tercapailah Indonesia yang merdeka.